Bab 475. Selamatkan Galvina. Tidak salah lagi, Dewa Marduk tidak menjadikan Devan target utamanya dan langsung menyerang Galvina. Tapi tentu saja Galvina sudah berpengalaman. Dia tahu di mana letak kelemahan Dewa Marduk. Ukuran Dewa Marduk yang besar membuat gerakannya tidak fleksibel. Meski kecepatan serangannya meledak-ledak, tapi langkah kakinya bisa dibilang lemah. Dengan fleksibilitas yang Galvina punya, dia mungkin bisa menghindarinya. Galvina sengaja mengitari kaki Dewa Marduk supaya dia tidak bisa diserang. Di saat yang sama, Galvina sembari menyerang Dewa Marduk. Sayangnya serangan Galvina cuma menjatuhkan lapisan luar dari tubuh Dewa Marduk. Dia pikir yang dia lakukan menyakiti Dewa Marduk, tapi sebenarnya cuma seperti menggelitiknya saja. Dewa Marduk benar-benar tidak bisa menyerang Galvina sama sekali karena dia sangat lincah. ROARR. Di saat orang-orang mengira Galvina bisa lolos dari serangan Dewa Marduk malah mengeluarkan raungan yang keras. Sekarang Dewa Marduk akan mengaktifkan jurusnya. Dalam sekejap, dari tempat berdirinya Dewa Marduk, tanah dalam radius ratusan meter berubah jadi magma seketika. Inilah jurus dari Dewa Marduk. Neraka magma. Walaupun sudah dilindungi cakra, tapi kaki Galvina yang menginjak magma tetap terbakar oleh suhu magma yang sangat tinggi, sehingga bisa dilihat ada asap mengepul. Ternyata memang suhu magma di sini jauh lebih tinggi dari suhu magma di Antares. Cakra saja tidak bisa menahan suhu magma yang sangat tinggi. Tapi yang jadi masalah adalah tanah tidak lagi keras karena berubah menjadi magma. Galvina tidak bisa lagi mengerahkan kekuatannya dan bertumpu di tanah. Begitu dia mengerahkan kekuatannya dengan menginjak tanah, kakinya akan tenggelam ke dalam magma. Tapi kalau dia tidak menggunakan tenaganya, Galvina tidak akan bisa bergerak cepat. "Hei, Galvina kelihatannya benar-benar akan mati," kata seorang pria berjubah sambil menggelengkan kepala. Dia adalah iblis Saguni. Sebenarnya, sebelum menyerang, Galvina sudah memikirkan berbagai macam serangan Dewa Marduk. Namun saat semua ini terjadi, ada sedikit ketakutan di mata indahnya. Dia tidak menduga Dewa Marduk punya jurus. Sebenarnya Dewa Marduk belum pernah menggunakan jurus apapun sebelumnya. Dewa Marduk tidak menggunakannya karena tidak ada yang berani mendekatinya. Tentu saja, dia tidak perlu menggunakan teknik apa-apa. Setelah berpikir kalau dia tidak bisa hanya diam, Galvina mengerahkan kekuatan. Telapak kakinya tenggelam jauh ke dalam magma. Suhu yang sangat tinggi segera menghanguskan. Sepatunya, kulit di kakinya yang putih dan lembut segera menghitam. Untung saja ada cakra yang melindungi tubuhnya. Kalau tidak, seluruh kakinya akan hangus dalam sekejap. Dengan kekuatannya, Galvina berusaha melompat keluar dari magma. Dia harus segera keluar dari magma. Kalau tidak, dia pasti akan mati di tangan Dewa Marduk. Tapi, Dewa Marduk sepertinya sudah memperkirakan gerakan Galvina selanjutnya. Saat Galvina melompat, kapak Aksira langsung datang menebas. Galvina tidak bisa melarikan diri lagi. Mata Galvina terbelalak ketika melihat kapak Aksira. Tapi, hatinya malah menjadi lebih tenang. Apa dia akan mati? Sepertinya tidak masalah kalau dia harus mati seperti ini. Dia sudah bertahan hidup di Nixiabat selama bertahun-tahun. Dan saat ini dia sudah bosan. Jika bukan karena ada dendam yang belum terpenuhi, mungkin Galvina tidak akan bisa bertahan sejauh ini. Galvina awalnya mengira kematian adalah hal yang mengerikan. Tapi ternyata saat kematian tiba, dia merasa sangat tenang. Semua beban, semua obsesinya dan semua hal yang tidak bisa dia terima menjadi tidak penting lagi.
Galvina menutup matanya. Kalau dia tahu mati akan begitu mudah, dia memilih mati lebih awal. Kaki petir. Tapi, saat Galvina mengira dia sudah mati, suara tenang terdengar di telinganya. Segera, seseorang memeluk pinggangnya. Itu adalah Devan. Kaki petir adalah teknik super kuat yang Devan pelajari dari Kaisar Pembunuh. Saat digunakan, tubuhnya akan berubah menjadi kilatan petir. Gerakannya secepat kilat. Saking cepatnya, dimanapun petirnya menyambar, di sanalah Devan berada. Bagi orang lain, neraka magma sepanjang ratusan meter bagaikan sebuah jurang kematian, tapi Devan bisa melintasinya dalam sesaat. Galvina membuka matanya. Lalu dia melihat wajah pria tampan. Itu Devan. Devan datang menyelamatkannya. Wosh! Karena pertolongan Devan, kapak Aksira gagal membunuh Galvina. Kapak besar itu mengayun di sekitar mereka. Sepertinya angin kencang yang sedang berhembus. Tapi, reaksi Dewa Marduk juga sangat cepat. Sesudah kapak jatuh, Dewa Marduk meninju mereka berdua dengan tangan kirinya. Tinju Dewa Marduk jauh lebih besar dari sebuah gedung. Meski sangat besar, tapi punya kecepatan tinggi saat menyerang. Tinju itu datang ke hadapan kedua orang itu dalam seketika. Serangan Dewa Marduk sangat mengerikan. Kalau sampai terkena pukulannya, mungkin bahkan iblis tingkat 5 akan hancur berkeping-keping. Nica ketakutan saat melihat pemandangan ini. Bergegas berlari ke magma dengan tergesa-gesa. Sayangnya, dia terlalu lambat. Begitu dia menginjak magma, tinju itu sudah menghantam. Suhu magma yang sangat tinggi membakar kaki Nica. Tapi Nica tidak peduli sama sekali. Dia masih terus berlari menuju Devan. Ketika iblis lain melihat ini, mereka hanya menggelengkan kepala. Kalau Dewa Marduk menyerang dia, tidak ada lagi yang bisa menyelamatkannya. Masalahnya adalah Devan dan Galvina saat ini loncat ke udara dan tidak akan bisa membantu Nica sama sekali. Devan ingin menggunakan tekniknya barusan, tapi tidak mungkin. Boom! Raungan yang mengejutkan terdengar. Rasanya seperti petir yang menggetarkan gendang telinga semua orang sampai mau pecah. Kejadian di mana Devan dan Galvina ditinju hingga hancur berkeping-keping oleh Dewa Marduk tidak pernah terjadi. Sebaliknya, tinju Dewa Marduk dihadang oleh tinju yang jauh lebih kecil dari tangan Dewa Marduk. Kemudian, gelombang energi lingkaran menyebar dari tempat kedua tinju bersentuhan. Menyebar hingga ribuan meter dan belum hilang. Ada sangat banyak bangunan yang hancur menjadi bubuk karena hempasan dari gelombang energi. Banyak iblis yang terkena serangan gelombang itu langsung menjadi kabut darah. Bahkan magma di tanah pun bergejolak dan membuka-bukaan seperti sebuah ngarai. Apa yang terjadi? Kenapa ini? Semua orang melihat ke langit dengan ketakutan. Devan masih memegang Galvina di pelukannya. Galvina juga melingkarkan tangannya di leher Devan. Tinju kecil Devan benar-benar memblokir pukulan yang bisa membunuh Master Odin. Menakjubkan. Luar biasa. Apa dia manusia? Tapi ini tidak sesederhana memblokir serangan biasa. Tapi beberapa saat kemudian, Dewa Marduk segera menarik tangannya dari tinju Devan. Retakan lalu mulai menyebar dengan cepat ke seluruh kepalan tangannya dalam sekejap. Dan masih belum berhenti, terus menyebar ke sepanjang pergelangan tangan lalu ke seluruh lengan Dewa Marduk. Krak, krak, krak. Kemudian, seluruh lengan Dewa Marduk hancur dan runtuh dari langit. Bersambung. Bab 476 Nica jatuh ke magma. Mata indah Galvina melotot saat Devan memeluknya.
Devan ternyata bisa menghancurkan salah satu lengan Dewa Marduk hanya dengan sekali serang. Padahal, sepanjang sejarah Nixiabat, cuma ada satu iblis yang bisa menang saat menghadapi Dewa Marduk. Rumornya orang itu adalah iblis tingkat 6. Iblis tingkat 6. Dia hutang 100 juta batu hara kepada Venus. Jumlah batu hara dalam satu tambang batu hara saja tidak mungkin sebanyak ini. Apa mungkin Devan punya kekuatan seperti seorang iblis tingkat 6? Jawabannya sudah pasti. ROAR. Dewa Marduk meraung tinggi, mengangkat kapak aksira dengan satu tangan, hendak menyerang Devan lagi. Dan kaki Devan hanya menghentak pelan di atas magma, tapi tubuhnya langsung melesat ke udara. Devan berhasil menghindari serangan mematikan. Kemudian, Devan langsung menendang dagu Dewa Marduk. Tubuh Dewa Marduk yang sangat besar terangkat dari tanah. Apa itu? Dewa Marduk bisa ditendang. Semua iblis langsung menggosok mata mereka. Mereka tidak percaya pemandangan di depan mata mereka. Tubuh Dewa Marduk sebesar gunung dan beratnya hampir sama dengan sebuah gunung kecil. Tapi dia bisa ditendang sampai melayang di udara. Bukankah itu berarti tendangan ini sangat kuat? Dewa Marduk jatuh dari udara dan masuk ke dalam magma, tapi magma memercik sampai lebih dari 100 meter. Tapi ternyata, setelah tubuh Dewa Marduk menyentuh magma, lengannya yang patah langsung pulih seketika. Dia ternyata punya teknik generasi. Melihat Dewa Marduk mampu menyembuhkan lukanya di magma, Devan mengerutkan kening dan menggunakan tinju langit runtuh. Kemudian, sebuah cahaya melesat menembus kepala Dewa Marduk. Tubuhnya langsung jatuh ke dalam magma lagi. Kali ini Dewa Marduk tidak lagi keluar dari magma, tapi tubuhnya meledak dan berubah menjadi batu hara api yang sangat banyak. Kalau dicermati baik-baik, mungkin ada sampai ribuan keping. Nica segera bergegas menuju ke magma, berusaha mengumpulkan semua batu hara api itu. Tapi karena batu hara api jauh lebih berat daripada magma, batu hara api langsung tenggelam ke dalam magma. Nica, kembalilah. Melihat itu, Devan langsung kaget. Dia bingung kenapa Nica melakukan ini. Apa batu hara api ini sangat penting. Dengan kekuatan Nica, kalau dia menginjak magma, maka kakinya akan hilang. Suhu yang sangat tinggi akan langsung menghanguskan kakinya. Dia bahkan juga menggunakan kakinya untuk mengambil batu hara dari magma. Sepasang tangan air mapping yang putih dan lembut langsung terbakar sampai hangus. Devan hanya mengernyitkan dahi melihat tindakan Nica. Tidak pergi membantunya. Karena dia sendiri yang berinisiatif mengambil batu hara, biarkan dia mengambilnya dan sedikit menderita terbakar. Nica terus berlari di atas lava, tidak peduli dengan kakinya yang terbakar menjadi arang. Dia segera memungut batu hara api satu persatu. Sesudah itu semua, dia justru mau mengambil batu hara api. Langkah ini jelas bisa dianggap sebagai cari mati. Bukan cuma tentang suhunya yang sangat tinggi, tapi mungkin saja di dalamnya ada Maira yang bersembunyi. Tidak apa-apa kalau cuma Maira tingkat rendah. Kalau sampai Maira tingkat Maximus muncul dari dalam magma, Nica sama sekali tidak mungkin mengalahkannya. Nica akhirnya berhenti saat batu hara api terakhir hendak tenggelam dari magma. Tuan Muda Armot, aku sudah mengumpulkan banyak batu hara api. Akan kutukar dengan batu hara biasa ketika keluar dari sini. Dengan batu hara yang aku kumpulkan, aku bisa membayar hutang batu haramu, kata Nica sambil berbalik dan tersenyum. Dia tidak sadar sama sekali kalau semua daging dan darah di tangannya sudah hangus terbakar habis oleh magma, hanya menyisakan tulangnya saja. Sesudah mendengar perkataan Nica, Devan tertegun. Awalnya ia mengira Nica serakah melihat batu hara.
Tapi dia sadar kalau Nica mempertaruhkan nyawanya untuk mengumpulkan batu hara api itu untuk melunasi hutang Devan. Nica tak segan-segan mempertaruhkan nyawanya demi dia, bahkan sampai membakar tangan dan kakinya. Tapi barusan, Devan malah membiarkan dia dan membuatnya menderita. Inilah kenapa Nica mau tidur satu kamar, untuk menghemat batu hara dan membantunya melunasi utangnya. Dasar wanita bodoh, cepat ke sini. Devan terharu. Nica segera bereaksi. Dia ternyata masih berdiri di magma. Segera lari keluar. Tapi tiba-tiba, Maira tingkat Maximus tiba-tiba keluar dari magma. Melompat dan menggigitnya. Hati-hati. Ekspresi Devan berubah drastis saat melihat mereka keluar. Segera keluarkan kaki petir, mencoba menyelamatkan Nica. Tapi, dia sudah langkah terlambat. Nica ditarik dari belakang oleh Maira. Tubuhnya akan tenggelam ke dalam magma. Maira membuka mulutnya lebar-lebar dan menggigit bahu Nica, merobek sebagian besar bahunya hingga berdarah. Ah! Nica menjerit. Tubuh Devan muncul di hadapan Nica dalam sekejap dan meraih tangannya. Tapi dia juga masih sedikit terlambat. Wajah Nica yang pertama kali tenggelam ke dalam magma. Sesudah Maira merobek daging Nica, mereka justru akan menerkam Devan. HAAARGH. Devan meraung. Bang! Tubuh Maira tingkat Maximus langsung meledak berkeping-keping. Semua orang melihat ini dengan ketakutan. Padahal kekuatan pertahanan Maira sungguh luar biasa. Bahkan seorang Master Nyot kesulitan menembus pertahanan Maira tingkat Maximus. Tapi satu raungan Devan langsung menghancurkan Maira menjadi berkeping-keping. Ini sangat mengerikan. Devan tidak mempedulikan apa-apa lagi, meraih tangan Nica dan menariknya kuat-kuat, sampai Nica ke dalam pelukannya, lalu memeluknya di samping. Devan menginjak magma seolah-olah sedang menginjak tanah. Magma yang sangat panas tidak menyebabkan kerusakan apapun pada sepatu dan pakaiannya. Tapi, wajah Devan sudah terlihat sangat muram. Sebab, luka Nica sangat serius. Daging dan darah di tangan dan kakinya sudah hilang, memperlihatkan tulang-tulang yang terbakar. Tapi bukan itu yang paling buruk. Yang paling serius adalah wajahnya juga sudah menyentuh magma. Seluruh wajah langsung terbakar. Wajah yang awalnya cantik berubah menjadi berantakan dan penuh darah. Rambut hitam panjangnya juga terbakar menjadi abu. Untuk pertama kalinya Nica tak sadarkan diri. Nica terluka parah hingga hanya bisa diselamatkan dengan darah Kirin. Devan tidak berniat menunjukkan darah Kirin di Athenos. Tapi saat ini, dia tidak peduli lagi. Devan langsung menggigit jarinya dan memberi Nica darah Kirin. Lalu, dia membawa Nica ke Galvina. Devan berkata pada Galvina, "Jaga dia." Meski tidak tahu apa yang Devan rencanakan, Galvina tetap mengangguk. Saat berikutnya, tampak Devan bergegas menuju sarang Maira. Meski Nica bukan istrinya, keduanya pernah berhubungan satu kali. Tapi Nica juga pergi mengambil batu hara dari magam untuknya, yang membuat Devan semakin tersentuh. Sekarang melihat Nica terluka parah, Devan tentu saja sangat marah. Kalau ada yang berani menyakiti wanitanya, mereka akan mati. Bersambung.